Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mendorong dan memotivasi semua kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman agar bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Guna mengetahui inovasi-inovasi yang telah dilakukan kelurahan, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan atau PMK Kabupaten Sleman kembali melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan inovatif tahun 2023. Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sleman untuk memfasilitasi munculnya berbagai inovasi dari seluruh kelurahan di Kabupaten Sleman. Pada hari ini tahun 2023 itu kita adakan kelurahan inovatif di mana potensi kelurahan kita angkat untuk potensi ya, setiap kelurahan punya potensi berbeda-beda. Kita kunjungannya kita evaluasi dari berbagai macam OPD Mbak, yaitu bagaimana masyarakatnya mulai dari yang terkecil yaitu dari posyandu, lingkungan, dan juga nanti inovasi Pak Lurah apa. Nah, ini kita angkat bersama-sama supaya inovasi ini menjadi kebanggaan bersama, nanti bisa diterapkan yang lain. Dan evaluasi kelurahan inovatif ini lumayan hadiahnya, yaitu apabila Pak Lurahnya 17 Kapanewon ini punya potensi itu hadiahnya juara pertama 150 juta, juara 2 100 juta, dan juara 3 adalah 50 juta. Ini harapannya memberi motivasi dorongan supaya Pak Lurah itu bergerak untuk menggerakkan masyarakatnya, hidup rukun dan lain sebagainya. Karena ada 43 yang kita evaluasi Mbak. Jadi kalau harapan kita setiap kelurahan punya inovasi untuk memberdayakan masyarakat dan potensi masyarakat digerakkan baik lingkungan, masyarakatnya dan perekonomiannya. Jadi evaluasi kelurahan inovatif di tahun 2023 ini kita sudah melaksanakan yang tahun kedua. Jadi kita mengacu kepada peraturan Bupati nomor 38 tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memotivasi, mendorong semua kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman ini untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk melakukan inovasi dalam berbagai macam bidang, baik itu terkait dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ataupun pelayanan publik kepada masyarakat. Ya, harapannya kelurahan itu akan selalu meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai macam inovasi sehingga berbagai macam tantangan, berbagai macam pelayanan yang selama ini sudah dilakukan bisa semakin baik, yang muaranya pada peningkatan kualitas pemerintahan maupun pelayanan publik itu semakin baik, dan harapannya tentu imbasnya adalah masyarakat yang bisa menikmati lebih baik lagi. Kemudian yang kedua juga dengan melalui kegiatan evaluasi ini kita ingin mendorong dan memotivasi serta memotret pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di kelurahan, baik itu dilakukan oleh pemerintah kelurahan bersama dengan masyarakat, tetap terjaga dan berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya evaluasi ini kan kita sudah akan tahu, termasuk Pak Lurah itu juga nanti akan tahu sejauh mana apa yang sudah dilakukan. Makanya ini juga dibutuhkan indikator parameter untuk mengukur kegiatan tersebut. Sehingga dalam tahun 2023 ini dalam pelaksanaan evaluasi kelurahan inovatif ini kami juga mendasari pada masukan dari kelurahan, dari Kapanewon, dan apa yang sudah selama ini kita lakukan di lapangan di tahun 2022 untuk melakukan perbaikan. Nah, makanya perbaikan itu dalam bentuk perbaikan parameter atau indikator itu, termasuk penambahan-penambahannya, termasuk tim penilai itu juga kita perluas. Semua banyak yang OPD terlibat di dalamnya sehingga potret yang kita dapat terkait dengan pelaksanaan kegiatan di kelurahan itu nanti juga bisa semakin menggambarkan kondisi yang senyatanya. Ini yang kita lakukan di 2023 ini, harapannya dengan perbaikan akan lebih baik daripada 2002 kemarin.
Evaluasi kelurahan inovatif dilaksanakan secara langsung oleh tim evaluasi yang melibatkan berbagai OPD di Kabupaten Sleman bersama Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Kegiatan tersebut dilakukan di 17 kelurahan yang mewakili 17 kapanewon di Kabupaten Sleman. Evaluasi kelurahan inovatif ini tidak selalu berkaitan dengan inovasi teknologi. Inovasi yang dimaksud berupa program kelurahan, diantaranya program PKK, pelayanan kepada masyarakat kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, kesehatan, pariwisata, budaya, dan UMKM. Kegiatan yang itu hal yang bagus untuk mengatasi masalah atau memberikan kemudahan itu juga bagian dari inovasi ataupun menggunakan teknologi juga bisa, teknologi informasi misalnya pelayanan kepada masyarakat misalnya sekarang tidak harus masyarakat datang ke kelurahan, tapi cukup dari rumah aja ketika kelurahan itu sudah bisa memberikan sistem atau aplikasi pelayanan yang entah itu kependudukan atau pelayanan surat-surat keterangan yang lain yang berbasis sistem informasi, sehingga warga tinggal mendownload aplikasinya, kemudian membuat permohonan dari rumah, ngisi dari rumah, nanti ketika sudah jadi udah ada informasi dari situ tinggal ngambil, itu kan lebih enak. Atau ketika sudah jadi warga sudah nggak perlu ke kelurahan tapi bisa mencetak sendiri di rumah, itu juga bagian dari teknologi dan bagian dari inovasi, dan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh kelurahan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Evaluasi Kelurahan Inovatif 2023 diawali di Kelurahan Sidorejo yang mewakili Kapanewon Godean pada Rabu 24 Mei 2023. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan di Kelurahan Sidorejo diantaranya pengurangan angka stunting. Dalam upaya mengurangi angka stunting, Kelurahan Sidorejo mengelola dapur dashat atau dapur sehat atasi stunting. Keberadaan dapur dashat berhasil menurunkan angka stunting dari 20 anak di tahun 2022. Di tahun 2023 ini hanya tinggal 5 anak. Dapur stunting tersebut beberapa waktu lalu dikunjungi oleh World Bank karena angka penurunan prevalensi stunting yang baik. Sementara itu, di sektor pemberdayaan masyarakat dan UMKM, Kelurahan Sidorejo mengembangkan kerajinan batik, kerajinan anyaman bambu, dan rotan. Kerajinan batik yang dikembangkan para perajin batik di Sidorejo yang tergabung dalam kelompok batik Ponco Warno ini berupa batik cap, batik tulis dengan pewarnaan alami dan sintetis yang menghasilkan motif klasik maupun kontemporer. Karena adanya evaluasi, semangat untuk persiapan, baik itu persiapan di kelurahan, di padukuhan, nantinya ke depannya nanti bisa dilanjutkan supaya Kelurahan Sidorejo itu bisa maju daripada tahun-tahun yang sekarang. Untuk potensi itu UMKM ada yang batik, itu batik Deva itu yang ada di padukuhan 10, lalu ada kerajinan bambu yang itu ada di padukuhan 12. Itu potensi-potensi dari Kelurahan Sidorejo yang ada sampai saat sekarang. Evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2023 di Kelurahan Sendangadi, Kapanewon Melati dilaksanakan pada Kamis 25 Mei 2023. Ada 6 inovasi yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, meliputi selaras, serasi, seimbang, sepakat, sekata, dan selamanya.
Inovasi-inovasi tersebut merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan dari penambahan penduduk, pemukiman dan sektor usaha yang terus meningkat. Permasalahan tersebut diantaranya keterbatasan lahan, fasilitas umum dan sosial yang belum memadai, pencemaran lingkungan, permasalahan Kamtibmas, dan permasalahan sosial lainnya. Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kelurahan Sendangadi membuat terobosan-terobosan melalui beberapa inovasi, meliputi selaras, serasi, seimbang, sepakat, sekata, dan selamanya. Selaras merupakan inovasi untuk mengatasi permasalahan lansia terlantar di Sendangadi. Serasi, yakni Sendangadi Rawat Alam Asri dan Lestari. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengalokasikan tanah desa untuk pembuatan hutan desa atau wana desa seluas 8.000 meter persegi yang terletak di Dusun Jongkelor. Saat ini, di wana desa Sendangadi terdapat 100 lebih jenis tanaman dari 403 pohon yang ada. Wana desa tersebut juga sebagai upaya menyelamatkan kelestarian sumber air yang berada di wilayah tersebut. Inovasi lainnya yakni seimbang atau Sendangadi Infrastruktur Maju dan Masyarakat Berkembang, berupa penyediaan fasilitas publik yang layak. Untuk mewujudkan kelurahan yang ramah anak dan kelurahan inklusif, pemerintah Sendangadi meluncurkan inovasi berupa Sendangadi Peduli Pendidikan Anak dan Disabilitas atau Sepakat. Sementara untuk menjaga situasi Kamtibmas terkendali, ada inovasi Sekata atau Sendangadi Kondusif, Aman, Tertib, Terkendali. Dan untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulans, ada inovasi Selamanya, yakni Sendangadi Layanan Ambulans untuk semuanya. Selain itu, dalam pelayanan dokumen kependudukan, Kelurahan Sendangadi mengembangkan inovasi Si Cepat atau Sendangadi Senyum, Sapa, Salam, Cepat, dan akurat. Alhamdulillah sekarang semua online, jadi semua pelayanan dapat kita layani secara online dan cepat, termasuk pada saat kita ada orang meninggal. Langsung misalnya meninggal pagi hari lah pokoknya. Kalau misalnya nanti penguburan paling cepat jam 10 misalnya 10 atau jam 11 itu alhamdulillah kita sudah bisa menerbitkan akte kematian, sekalian kita berikan pada saat kita mewakili para takziah dalam pemberangkatan jenazah. Harapan kami ke depan karena ini belum cukup, baru 6 inovatif, harapan kami ini tetap kita lestarikan, kan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang akan kita jalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan regulasi pemerintah. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, Senin 29 Mei 2023, meninjau kegiatan evaluasi kelurahan inovatif di Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping. Guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan Ambar Ketawang, beberapa inovasi unggulan telah dilakukan, di antaranya pada program pengelolaan sampah terpadu, inovasi dengan menggunakan alat insenerator. Alat ini memiliki kelebihan, yakni tidak mengeluarkan asap dan cairannya bisa digunakan untuk pupuk organik. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kanker serviks, serta rendahnya kesadaran melakukan deteksi dini, juga mendorong Kelurahan Ambar Ketawang melakukan inovasi melalui program Ketawang Sari, yaitu Gerakan Masyarakat Ambar Ketawang Sehat dengan Info dan Sadari.
Inovasi pelayanan masyarakat juga dilakukan melalui program Ciduk Jebol, yaitu catatan sipil kependudukan jemput bola. Sementara itu, terkait program konservasi lingkungan, Kelurahan Ambar Ketawang memiliki program Capingan atau Caten Peduli Lingkungan, di mana para calon manten berkontribusi memberikan benih ikan atau benih buah. Program inovasi lain juga dilakukan di Kelurahan Ambar Ketawang. Salah satunya inovasi Poskesdes melalui program Gambas, yaitu Gerakan Menuju Ambar Ketawang Bebas Stunting. Inovasi PKK juga dilakukan, salah satunya dalam mewujudkan Ambar Ketawang Ijo Royo-Royo, di antaranya dengan adanya Demplot KWT dan budidaya tanaman stroberi. Ambar Ketawang juga memiliki batik khas dengan beberapa motif, yaitu Jagat Tawang Arum, Ambar Arum, dan Ambar Ketawang. Untuk Adminduk, seluruh masyarakat Ambar Ketawang bisa tertib Adminduk dan sudah tidak merepotkan lagi terkait dengan digunakan bagi warga masyarakat, karena sekarang sudah berbarcode semuanya. Dengan adanya evaluasi ini tentu saja untuk mendorong semangat bagi warga masyarakat dan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk mewujudkan baik tertib administrasi, tertib kependudukan dan juga tertib di perubahan akte dan juga tertib yang lainnya. Evaluasi dilakukan di Kelurahan Wedo Martani, Kapanewon Ngeplak, dilaksanakan Selasa 30 Mei 2023. Sebagai salah satu desa mandiri budaya, Kelurahan Wedo Martani telah mengembangkan inovasi seni dan budaya. Di antaranya dengan inovasi pembelajaran berbasis budaya di PAUD Sewedo Martani, serta inovasi dolanan anak berbudaya. Didukung pula dengan keberadaan UMKM dengan inovasi berupa fasilitasi panggung budaya bagi pelaku seni di Wedo Martani dan pembangunan toko bagi UMKM. Sagon dan lempeng beras merupakan inovasi produk unggulan di kelurahan ini. Ada juga batik, jumputan, dan sibori yang juga menjadi produk unggulan Wedo Martani. Inovasi juga dilakukan di bidang lainnya, di antaranya inovasi BPKAL dengan elektronik penjaringan aspirasi, dan inovasi manajemen aparatur kelurahan dengan e-presensi melalui fingerprint. Sementara itu, dalam upaya penanggulangan bencana, inovasi juga dilakukan dengan pembinaan Unitelak, pengadaan ambulans kelurahan, fasilitasi gedung Satlinmas, dan Unitelak. Inovasi PKK juga dilakukan dengan optimalisasi pojok baca dan cetar banting, yaitu cegah dan atasi risiko balita stunting. Didukung pula dengan inovasi bidang kesehatan melalui posyandu satelit, yaitu posyandu yang terdapat di setiap RT. Ada pula inovasi program keluarga, salah satunya adalah Go Lantang Hokya, yaitu kegiatan pelatihan kader caregiver dan juga pelatihan kader perawatan jangka panjang bagi lansia dengan program Home Care. Inovasi juga dilakukan oleh Karang Taruna Wedo Martani, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi Karang Taruna melalui usaha angkringan, serta membentuk kelompok konservasi sungai dengan nama Dewi Kalkun, Desa Wisata Kalikuning. Kita kembangkan bersama bagaimana potensi yang ada di Wedo Martani kita kembangkan memberikan masyarakat Wedo Martani seluruhnya. Sehingga kami setiap tahun dalam menyusun anggaran kita perhatikan potensi prioritas yang ada ini kita kembangkan bersama bagaimana kesejahteraan masyarakat kita utamakan, kita prioritaskan.
Harapan kami selain memotivasi pada warga masyarakat yang paling pokok, yang kedua untuk mempersatukan warga masyarakat, guyub rukun, gotong royong untuk warga masyarakat Widomatani. Yang ketiga harapan kami kalau bisa sebagai juara memang suatu kebanggaan bagi kami. Evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2023 di Kelurahan Margoluih, Kapanewon Sayegan dilaksanakan Rabu 31 Mei 2023. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sleman meninjau stan UMKM yang menampilkan berbagai produk hasil karya masyarakat Margoluih. Di antaranya olahan kuliner, kerajinan tangan, fashion, dan hasil pertanian petani milenial. Dalam evaluasi Kelurahan Inovatif tersebut, Kelurahan Margoluih menampilkan berbagai potensi desa dengan segala inovasinya. Di antaranya, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan mengarahkan para generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau bekerja ke luar negeri maupun berwirausaha. Di bidang kesehatan, ada inovasi layanan pemeriksaan kondisi kesehatan masyarakat Margoluih atau Lakon Semar. Kegiatan Lakon Semar ini bekerja sama dengan pihak puskesmas dan ibu-ibu PKK serta kader kesehatan. Lakon Semar juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan berbagai penyakit, seperti penyuluhan penyakit tidak menular, bank darah, dan penanganan ODGJ. Lakon Semar ini bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya pengecekan kesehatan secara rutin dan berkala. Menanggulangi kemiskinan ini kami kepada terutama kaum mudanya, itu untuk kami arahkan untuk bisa kuliah di Amikom Yogyakarta. Ini sesuai dengan arahan Ibu Bupati. Dan yang kedua, dari para pemuda atau kaum muda itu kami arahkan untuk bisa mencari rezeki nafkah di luar negeri, baik Korea, Jepang, dan Malaysia. Alhamdulillah di situ banyak anak muda yang tertarik, akhirnya dia keluar negeri dan pulang dia sudah membawa uang dan bisa memanfaatkan usaha dan mempunyai usaha di bidang apa saja, ada yang transportasi, ada juga yang produksi, baik genteng, keripik belut, maupun ada yang juga batako dan lain sebagainya. Ini semua hasil dari itu dicakar di sini dan bisa membawa tenaga kerja di lingkungan Kelurahan Margoluih. Nah, ini sangat luar biasa potensi dari anak-anak muda yang bekerja di luar negeri dan bisa mengentaskan kemiskinan terutama untuk tetangga dan keluarganya. Selain itu, inovasi lainnya diantaranya Gerakan Bersama Keluarga Menuju Kelurahan Unggul Tanpa Stunting atau Gebrak Kunting, Jaring Aspirasi Masyarakat Kelurahan Margoluih atau Jamuluih, Jemput Bola Masyarakat Taat Bayar Pajak atau Jempol Mata Baja, Keluarga Berduka Desa Beraksi atau Lukadesi, Jemput Bola Administrasi Kependudukan Pak Duko atau Jempol Admindu, Relawan Dusun Siaga atau RDS Barak 1, Inovasi UMKM, Kelompok Mina Padi, Petani Milenial, Tajarwo atau Tanam Padi dengan sistem tanam jajar legowo yang dapat meningkatkan hasil panen, Bartakum Iman atau Barak Tanpa Kubuh Indah dan Nyaman, yakni pengelolaan sampah dengan cara memilah sampah sistem sedekah, dan Luwih Migunani, yakni program Karang Taruna dalam bidang sosial kemasyarakatan. Kami mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dalam menciptakan inovasi-inovasi, khususnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi, kemudian mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
dan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ada keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Di samping itu banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, yang tujuan akhir ini adalah untuk kesejahteraan warga masyarakat di pemerintah Kelurahan Margoluwih. Evaluasi Kelurahan Inovatif Kabupaten Sleman tahun 2023 pada Senin 5 Juni 2023 dilaksanakan di Kelurahan Wukirsari, Kapanewon, Cangkringan. Pada evaluasi Kelurahan Inovatif Kabupaten Sleman tahun 2023, Kelurahan Wukirsari yang mewakili Kapanewon Cangkringan menampilkan berbagai potensi desa dengan segala inovasinya. Dalam pelayanan Adminduk, Kelurahan Wukirsari telah mengembangkan berbagai inovasi, di antaranya FAS Bunga atau Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Warga, Ultah Ketupat atau Ulang Tahun ke-17 KTP Kudapat. Warga Wukirsari yang berulang tahun ke-17 akan menerima surat ucapan selamat ulang tahun dari Lurah Wukirsari, undangan perekaman biometrik, dan surat pengantar pembuatan KTP elektronik. Ada juga lalapan atau lapor lahir pakai WhatsAppan. Inovasi-inovasi tersebut diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Inovasi-inovasi yang ada tadi dalam paparan kami yaitu produk air minum dalam kemasan yang memanfaatkan program dari pemerintah di tahun 2019 yaitu Pamsismas yang bisa dimanfaatkan untuk warga kami di Dusun Salam untuk membuat air minum dalam kemasan, dan juga sumber daya air juga bisa diubah menjadi energi listrik. Untuk yang lainnya inovasi-inovasi mungkin kaitannya dengan sumber daya alam yang bersifat mungkin perkebunan maupun hutan rakyat bisa kita gunakan untuk pasar tradisional, untuk bumi perkemahan, dan juga river camp yang ada hutan rakyat di pinggir sungai Kali Kuning. Kemudian juga ada camper van dan untuk pertunjukan-pertunjukan musik seperti itu. Inovasi lain yang ada di Kelurahan Wukirsari diantaranya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan air bersih menjadi air minum dalam kemasan, dan pemanfaatan sumber air untuk energi listrik sebagai penerangan jalan. Ini bentuk mikrohidro, yaitu merubah arus AC yang kita hasilkan dari ke mikrohidro yang ada di bak atas. Itu kita masukkan listrik DC ke ini, kita masukkan ke aki. Setelah dari aki kita rubah ke arus AC melalui inverter, dan outputnya kita gunakan untuk penerangan jalan. Jadi kita pasang secara otomatis setiap jam 18 itu menyala sendiri, dan nanti jam 6 pagi akan mati dengan sendirinya. Ini sekilas tentang mikrohidro. Kita menggunakan aliran yang kecil, kita ubah menjadi tenaga listrik yang siap pakai. Kelurahan Wukirsari juga mengembangkan objek wisata Wana Jonggol untuk outbound dan camping ground. Dalam memberdayakan masyarakat, tentunya masyarakat juga semakin memahami seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, untuk semakin tahu dalam perkembangan-perkembangan di atau potensi-potensi yang ada di masyarakat, sehingga tidak hanya secara teori, akan tetapi dalam penilaian ini masyarakat juga bisa
turut berpartisipasi maupun melaksanakan kegiatan ini. Dan harapan ke depan, inovasi yang sudah ada, yang kami harapkan tentunya bantuan dari pemerintah agar kami bisa semakin mengembangkan apa yang sudah ada dan apa yang sudah kita inovasikan di Kelurahan Wukirsari ini. Evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2023 di Kelurahan Candi Binangun, Kapanewon Pakem dilaksanakan pada Rabu 7 Juni 2023. Kelurahan Candi Binangun telah melakukan inovasi pada pelayanan administrasi kependudukan melalui program Sima Keluka, siap melayani akta kematian untuk keluarga berduka, yaitu sebuah aplikasi pelayanan administrasi kependudukan yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerbitan akta kematian. Ada juga Sidakep Candi, Sistem Informasi Data Kependudukan Candi Binangun, yaitu sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan dokumen kependudukan. Sebagai gerakan untuk mengurangi angka stunting, dilakukan inovasi melalui program yang dinamakan Gaya Puspaku, yaitu Gerakan Ayah Peduli 1000 Hari Pertama Kehidupan. Gerakan tersebut juga didukung dengan Canting Numpak Motor. Candi Binangun cegah dan atasi stunting dengan upaya meningkatkan peran aktif di semua sektor. Selain program Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting serta senam pencegahan stunting. Sementara dalam pelayanan kegawat daruratan, inovasi dilakukan dengan pelayanan ambulans gratis dengan sopir yang sudah ditunjuk melalui SK Lurah. Candi Binangun juga memiliki hasil ekonomi produktif lansia berupa tape dan sagon, serta kesenian karawitan, kumendung, dan potrowangsan. Sementara salah satu potensi wisata unggulan di Candi Binangun yaitu Mina Wisata Technopark di Dusun Samberempe. Candi Binangun UMKM-nya atau dalam penanganan stunting, alhamdulillah kita turunan gratis juga besar sekali. Karena apa? Di sini dalam penanganan stunting itu bapak-bapak ikut terlibat. Harapannya dengan penilaian ini kalau saya tidak menjadikan beban, ini menjadikan suatu motivasi bahwa mari kita lestarikan, budaya kita tingkatkan supaya termasuk UMKM itu bukan hanya menembus lokal tetapi bisa nasional dan internasional. Harapan kita ke depan masyarakat semua elemen kita ajak berbaur memajukan Candi Binangun ke depan lebih maju dan lebih baik. Kegiatan evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2023 di Kelurahan Sinduharjo dilaksanakan Kamis 8 Juni 2023. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sleman untuk memfasilitasi munculnya berbagai inovasi dari tingkat kelurahan. Dalam inovasi pelayanan administrasi kependudukan, Kelurahan Sinduharjo memiliki inovasi gajah duduk atau gerakan antarjemput administrasi dokumen kependudukan. Inovasi ini merupakan layanan jemput bola dan mengantar dokumen kependudukan warga. Pemohon hanya perlu mengirimkan pesan ke admin, memberitahukan lokasi rumah. Ada juga program yang dinamakan Bleduk Satset, yang merupakan singkatan dari bawa dan lengkapi data pendukung 1 menit selesai tepat waktu. Inovasi ini merupakan pelayanan administrasi kependudukan menggunakan aplikasi WhatsApp. Pemohon hanya perlu mengirimkan dokumen pendukung pelayanan administrasi kependudukan.
Setelah mendapat info dari admin, warga bisa mengambil berkas di kelurahan. Dengan gajah duduk ini, dengan harapan kami adalah kepada warga masyarakat tidak perlu ke kelurahan. Kita punya jalur yang untuk komunikasi dengan warga masyarakat. Jadi warga masyarakat cukup menyampaikan ke kami melalui saluran yang ada, itu nanti warga akan didatangi oleh perangkat kami untuk jemput bola berkas itu dibawa ke sini dan nanti akan dikembalikan oleh kepada masyarakat lagi. Itu adalah pelayanan kami yang insya Allah bisa diterima oleh masyarakat, karena masyarakat kan macam-macam, ada yang punya kendaraan, ada yang tidak, mungkin ada yang karena kesibukan tidak gini, akhirnya kami yang harus turun ke bawah. Harapan kami bisa menindaklanjuti terkait dengan program ini. Karena apa? Karena kami tidak hanya sekedar istilahnya hanya lomba saja, tapi setelah lomba ini semua kegiatan ini harus kita tingkatkan, dan dari hasil evaluasi ini itu harus kita kerjakan terus kan gitu. Apa? Karena terkait dengan inovasi, bahkan ini kan ada 2 lomba, yang satu DBKS. Nah kebetulan ini kan sampelnya hanya 1 pedukuhan, padahal kami punya 17 pedukuhan. Ya pedukuhan yang lain juga harus bisa seperti itu, kami bisa mengembangkan kepada masyarakat. Karena ini program yang baik, ya mari kita tangkap, kita laksanakan, kita usahakan, dan kita rembuk bareng-bareng, kita anggarkan kan gitu, supaya nanti semua maju kepada warga masyarakat, dan insya Allah dengan persamaan ini nanti juga kami selaku pemerintah juga akan lebih ringan. Inovasi lainnya adalah inovasi pengelolaan sampah, salah satunya Ekoenzim Nusantara, yang merupakan sebuah kegiatan masyarakat dalam mengelola sampah organik menjadi ekoenzim. Ekoenzim ini bisa digunakan sebagai pembersih alami. Ada pula inovasi produk olahan masyarakat, di antaranya produk olahan lidah buaya. Sebagai desa mandiri budaya, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik menampilkan kesenian hadroh yang merupakan kesenian unggulan kelurahan setempat. Kegiatan evaluasi di Kalurahan Sendang Mulyo, Kapanewon Minggir dilaksanakan Senin 12 Juni 2023. Kalurahan Sendang Mulyo saat ini telah mengembangkan inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya inovasi melalui program Platmu, yaitu pelayanan cepat Sendang Mulyo, sebuah platform aplikasi WhatsApp untuk melayani masyarakat secara online, di mana dokumen dapat dikirimkan melalui WhatsApp dan dapat diambil di kelurahan jika sudah jadi. Di bidang kesehatan, dalam upaya pencegahan stunting, inovasi dilakukan melalui program Nasi Ceting, yaitu aliansi ayah cegah stunting yang melibatkan peran ayah dalam pencegahan stunting. Didukung pula dengan program pemulihan stunting melalui PMT Ikan Pesut, yaitu pemberian makanan tambahan inovasi kelurahan penurunan stunting, serta Gasbro, gerakan keluarga bebas asap rokok. Sendang Mulyo sendiri untuk penanganan stunting, kita memang itu perlu sekali, seperti kita tadi memberikan makanan tambahan untuk selama 90 hari, jadi penanaman tambahan itu juga sudah kita anggarkan dari APBK kita, APBK Kalurahan Sendang Mulyo, APBK kita untuk penanganan stunting. Jadi seperti tadi saya bikin aturan tidak boleh merokok, karena itu juga stunting itu juga bisa rokok jadi stunting ya. Seperti itu. Jadi di wilayah kelurahan sendiri di ruang-ruangan tidak boleh merokok. Kita sudah ada tempat sendiri itu dari penanganan stunting kita.
Sebagai Kelurahan Mandiri Budaya, Kelurahan Sendang Mulyo juga memiliki berbagai macam kesenian, upacara adat, dan produksi makanan tradisional. Inovasi lainnya juga dilakukan, di antaranya program peningkatan pendapatan melalui program UP2K PKK dengan produk unggulan yaitu jenang alot. Program pemberdayaan masyarakat melalui G2RT dengan produk unggulan dari bahan bambu. Kelurahan Sendang Mulyo juga memiliki bank sampah yang mengolah limbah menjadi barang bermanfaat seperti pot bunga. Ada juga batik produk dari Sendang Mulyo dengan ciri khas motif ikan dan motif bambu. Evaluasi Kelurahan Inovatif merupakan upaya Pemkab Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dalam mendorong seluruh kelurahan agar memiliki beragam inovasi dalam hal pengembangan potensi kelurahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kelurahan Donokerto mewakili Kapanewon Turi dalam Lomba Evaluasi Kelurahan Inovatif di Kabupaten Sleman tahun 2023. Kegiatan evaluasi Kelurahan Inovatif di Kelurahan Donokerto dilaksanakan pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam evaluasi Kelurahan Inovatif tersebut, Kelurahan Donokerto menampilkan berbagai potensi desa dengan segala inovasinya. Salah satunya adalah produk inovasi unggulan berupa minuman tradisional kencur hitam. Kencur hitam dikenal sebagai bahan jamu untuk memelihara daya tahan tubuh dan menjaga stamina. Produk ini dirintis oleh kelompok wanita tani Dewi Pinang Pules Kidul, Donokerto. Berbagai produk turunan dari kencur hitam juga dihasilkan dan dikelola oleh kelompok UMKM, sehingga dari hulu ke hilir, kencur hitam sudah dihasilkan oleh warga Pules Kidul dan sekitar Donokerto. Adapun produk dari kencur hitam tersebut, di antaranya minuman kencur hitam, minuman instan, minuman serbuk, dan lulur. Yang pertama, tadi kita sudah meninjau kencur hitam, yang mana itu ceritanya pasca pandemi COVID-19 dari Fakultas Kedokteran UGM meneliti adanya kencur hitam yang ada di Padukuhan Pules Kidul, Padukuhan Karanganyar. Ternyata itu kandungannya luar biasa karena mempunyai oksidan yang tinggi dan juga meningkatkan daya imun tubuh, bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang itu sangat luar biasa karena sudah diteliti oleh Fakultas Kedokteran melalui Farmasi UGM dan juga dari ahli ekonomi. Harapannya dari hasil budidaya atau pengembangan kencur hitam ini bisa meningkatkan ekonomi produktif masyarakat. Terbukti kemarin sudah dikirim ke 3 rumah sakit yang saya tahu, yaitu di Rumah Sakit Umum Sarjito, Rumah Sakit Umum RSUD Murangan, dan RSUD RSA. Dan tadi Bu Bupati juga ngendiko bahwa di Rumah Sakit Prambanan juga sudah ada produk kencur hitam kita. Inovasi lain yang ada di Kelurahan Donokerto, di antaranya pemanfaatan lahan untuk tanaman obat, sayuran, dan budidaya kelengkeng, pengolahan sampah, pengolahan pupuk cair, serta pengembangan inovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan semboyan Teko Dadi. Evaluasi Kelurahan Inovatif di Kelurahan Tridadi, Kapanewon, Sleman dilaksanakan Rabu 14 Juni 2023. Kelurahan Tridadi memiliki beragam inovasi yang memberikan banyak manfaat, khususnya dalam upaya percepatan visi dan misi Bupati Sleman. Di antaranya dengan membangun sistem manajemen aparatur kelurahan melalui pesan daun padi, yaitu penghargaan dan sanksi untuk pamong dan staf. Inovasi di bidang kesehatan dimulai dari program Halu Asik, yaitu hadiah lulus ASI eksklusif.
Ini merupakan produk kegiatan yang diberikan kepada ibu menyusui setelah memberikan ASI eksklusif kepada anak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi selama 6 bulan. Ada juga program Busa Stunting, yaitu buku saku stunting, yakni buku panduan untuk kader maupun masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan akan stunting pada anak. Inovasi juga dilakukan melalui program Sapa Saku, yaitu satu padukuhan, satu keunggulan. Inovasi ini untuk mendorong setiap padukuhan memiliki keunggulan yang dapat menjadi ciri khas, sekaligus sebagai pusat perekonomian yang dapat diandalkan. Kita ingin mewujudkan apa yang menjadi visi misi Bupati Sleman dengan diturunkan kepada visi misi Lurah Tridadi, yaitu ingin menjadikan Tridadi ini rumah bersama, dan kita ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kepada nilai-nilai religius, budaya, dan juga pemberdayaan masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara kreatif dan inovatif untuk menuju Tridadi yang bersinar terang. Dengan evaluasi ini terus terang, saya sangat senang dikarenakan apa? Disinilah kelihatan bagaimana masyarakat ini bersatu padu menyambut ini inovasi ini semua. Sehingga nantinya harapannya dengan adanya evaluasi seperti ini, mau tidak mau semua bergerak untuk lebih maju. Dan akhirnya kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan kita tadi dengan adanya evaluasi seperti ini. Program inovasi di bidang lainnya juga dilakukan oleh Kelurahan Tridadi. Seperti dalam hal pengelolaan sampah melalui program Soda Samudra Cooper, yaitu sodako sampah untuk membantu saudara yang kurang beruntung. Sementara potensi unggulan yang dimiliki Kelurahan Tridadi diantaranya batik khas dengan motif caping aglau, yang digagas dari produk unggulan Tridadi yaitu cabai, pisang, dan aglonema. Ada juga wisata edukasi dengan nama Gedung Aren yang terletak di Dusun Pisangan untuk mengedukasi tentang tanaman pisang dan hasil produksinya. Dalam evaluasi Kelurahan Inovatif 2023 yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023, Kelurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel menampilkan berbagai inovasi-inovasi unggulan. Sebagai kelurahan cerdas yang memiliki tagline dengan tagar Banyurejo Jenius, Banyurejo Religius, Banyurejo Berbudaya, telah mengembangkan beragam inovasi yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakatnya. Inovasi unggulan yang ada di Kelurahan Banyurejo diantaranya Sistem Informasi Digital Kelurahan Banyurejo atau Sidik Banyu. Sidik Banyu merupakan aplikasi berbasis website dan Android yang digunakan pemerintah Kelurahan Banyurejo untuk memberikan informasi kepada masyarakat, baik dari kegiatan pemerintahan, informasi transparansi anggaran, sampai dengan pelayanan secara digital. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur unggulan, diantaranya layanan mandiri, di mana masyarakat dapat dipermudah pengurusan surat secara digital. Ada juga Sistem Informasi Banyurejo Sehat atau SIBASE, yang merupakan aplikasi dalam rangka mempercepat penyampaian data dan informasi kesehatan. Aplikasi ini mencangkup kegiatan posyandu balita, remaja, posbindu, lansia, serta kegiatan kesehatan lainnya. Di bidang pertanian, ada Sistem Informasi Banyurejo Pertanian atau SIBAPER. Masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan data dan informasi yang ada di aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, sarana dan prasarana kegiatan pertanian. Untuk membantu masyarakat Banyurejo yang belum mempunyai handphone Android, masyarakat bisa memanfaatkan anjungan layanan mandiri atau Anjani, yang merupakan anjungan yang disediakan Kelurahan Banyurejo untuk mengakses layanan mandiri yang ada di aplikasi Sidik Banyu. Dalam rangka lomba Kelurahan Inovatif kali ini, Kelurahan Banyurejo bekerjasama dengan Karang Taruna
kemudian kita bekerja sama dengan seluruh pamong dan warga masyarakat. Kita berawal dari kesulitan-kesulitan yang ada. Misalnya saat ini ketika ada kegiatan di tingkat kabupaten, Pak Lurahnya pergi, nah ini kan menjadi kendala. Nah, untuk itu kemudian kami menggandeng dengan Karang Taruna untuk bisa membuat aplikasi yang memudahkan seluruh warga Banyurejo dalam pelayanan. Ada juga tadi aplikasi, salah satu aplikasi unggulan kita adalah untuk aplikasi yang kesehatan, Sibase. Ini digunakan sebenarnya arahnya adalah untuk mencegah stunting secara dini. Sehingga di pos bindu, pos yandu, ketika ada bayi yang lahir, itu data masuk, kemudian panjangnya berapa, beratnya berapa. Nah, ketika ada penimbangan di hari berikutnya atau di pekan berikutnya, kita langsung tahu karena real time. Begitu diinput oleh kader yang ada di pos yandu, Karuran langsung tahu, oh ini ada early warning, ada tanda-tanda bayi tersebut mengalami tanda-tanda stunting. Sehingga kita bekerja sama dengan Puskesmas Tempel 2, itu bisa melakukan pencegahan lebih dini. Nah, mungkin seperti itu dan mudah-mudahan nanti pengembangannya bisa lebih lanjut, bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Inovasi lainnya yakni rampung masalah tanpa masalah atau ramah tamah untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan tentram. Dengan inovasi ini, Lurah Banyurejo berhasil memperoleh 2 penghargaan dalam ajang Paralegal Justice Award. Evaluasi kelurahan inovatif di Kelurahan Sumberharjo, Kapanewon, Prambanan dilaksanakan pada Senin 19 Juni 2023. Kelurahan Sumberharjo memiliki luas lahan pertanian yang sangat mendukung untuk dikembangkannya inovasi di bidang pertanian. Salah satunya dengan pengembangan pertanian organik dan pupuk organik. Inovasi ini juga didukung dengan dikembangkannya pertanian milenial dengan nama Latar Desan, memanfaatkan lahan pertanian untuk wisata. Inovasi yang dilakukan lainnya adalah pemilahan sampah, yakni dengan menjual sampah-sampah non-organik dan memanfaatkan sampah-sampah organik untuk budidaya maggot. Bahkan budidaya maggot ini terus berkembang di Kelurahan Sumberharjo dengan produk maggotnya bernama Dr. Magro dan pupuk Kasgot. Inovasi lainnya yang juga dikembangkan diantaranya menggerakkan kelompok perempuan kreatif. Dengan skill dan kreativitas yang dimiliki, kelompok ini memanfaatkan barang bekas untuk diubah menjadi produk-produk fungsional dan memiliki nilai jual seperti hiasan vas bunga dari botol bekas dan juga topi yang dirajut dari plastik bekas. Setiap hari Jumat, Kelurahan Sumberharjo juga menyediakan pojok berbagi untuk warga yang membutuhkan. Kelurahan Sumberharjo juga memiliki produk khas, yaitu batik dengan motif rumah dom dan Garut yang diolah menjadi keripik Garut dan pati Garut. Di Sumberharjo, kesetaraan, keadilan ini menjadi prioritas sehingga siapapun kami layani dengan baik. Baik yang normal ataupun yang mengalami gangguan ataupun berkebutuhan khusus. Makanya kami mengapresiasi, kami menjunjung tinggi persamaan hak dan juga keadilan. Harapan kami tentu kami bisa melihat ke dalam, kami bisa introspeksi, dan kami bisa mengevaluasi, mengkoreksi diri dari hasil penilaian Dewan Juri nantinya. Apapun itu, yang jelas dengan adanya evaluasi ini menjadi koreksi dan kemudian kami akan tingkatkan. Yang memang sudah baik akan kami tingkatkan dan yang belum baik akan kami koreksi untuk lebih baik lagi. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana.
Kegiatan evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2023 diikuti 17 kelurahan yang merupakan perwakilan dari 17 Kapanewon di Kabupaten Sleman. Evaluasi Kelurahan Inovatif di Kelurahan Tirto Martani, Kapanewon, Kalasan dilaksanakan pada Selasa 20 Juni 2023. Tirto Martani merupakan salah satu kelurahan di Kapanewon, Kalasan yang terdiri dari 17 padukuhan, 39 RW, dan 137 RT. Dengan jumlah penduduk yang tercatat sampai akhir tahun 2022 sejumlah 20.107 jiwa. Sebagai salah satu kelurahan yang sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani, dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, maka pemerintah Kelurahan Tirto Martani mengambil inovasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas akses kesehatan. Salah satunya berupa penguatan Gapoktan, pengolahan lahan, pengelolaan, dan pemasaran hasil pertanian yang dikelola secara bersama. Diharapkan dapat menekan biaya produksi, memperbaiki kualitas hasil, dan meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian yang diusahakan warga. Jadi pada intinya Kelurahan Tirto Martani mengambil contoh di Gapoktan untuk di dalam kaitannya Kelurahan Inovatif itu adalah untuk penguatan perekonomian yang langsung menyentuh pada lapisan masyarakat. Karena di Kelurahan Tirto Martani mayoritas warganya adalah mata pencarian adalah petani. Sehingga memang perlu adanya penguatan di petani itu sehingga perekonomiannya bisa langsung dirasakan oleh warga masyarakat Tirto Martani. Selain itu, Tirto Martani memiliki berbagai UMKM yang cukup banyak dan beragam. Forum UMKM telah memberikan kontribusi nyata pada perkembangan usaha anggotanya. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan memberikan nilai positif bagi produksi dan pemasaran. Inovasi lainnya yang dilakukan Kelurahan Tirto Martani adalah pemanfaatan sumber daya alam. Sesuai dengan namanya, Tirto Martani yang berarti tempat yang banyak didapatkan air. Hal ini selaras dengan ditemukannya banyak mata air di Tirto Martani. Salah satu sumber air yang telah dikelola oleh warga adalah Umbul Sidomulyo. Umbul ini telah dilengkapi berbagai kolam pemandian serta fasilitas pendukung lainnya. Kolam pemandian tersebut memanfaatkan mata air yang terdapat di dasar Kali Opak. Selain untuk wisata, beberapa mata air juga dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum dan dikelola oleh KPS PAM. Umbul Sidomulyo adalah suatu tempat wisata yang memang baru diperkenalkan oleh warga di Tirto Martani karena bersumber airnya dari sumber mata air langsung. Sehingga secara kesehatan sangat tidak terganggu bukan dengan bahan-bahan pembersih ataupun pengait apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada teknologi untuk pengangkatan air yang sumbernya dari bawah tanah. Sehingga bisa dinaikkan air itu untuk mengaliri kolam-kolam yang ada di Sidomulyo. Saat itu di Sidomulyo lingkungannya masih sangat terbelakang. Tapi ketika adanya objek wisata ini sekarang sudah maju, bersih, kemudian juga perekonomiannya meningkat dengan pesat. Kami sangat senang dengan adanya tim evaluasi di kelurahan ini. Bagaimanapun pemerintah kelurahan selalu harus berevaluasi diri untuk selalu meningkatkan di dalam melayani warga masyarakatnya. Kemudian juga selalu meningkatkan untuk kemajuan-kemajuan warga masyarakatnya. Sehingga dengan adanya evaluasi ini kita dipaksa untuk selalu berinovasi untuk kebaikan kita bersama. Umbul Sidomulyo.
Evaluasi kelurahan inovatif di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok dilaksanakan pada Rabu 21 Juni 2023. Kelurahan Catur Tunggal terus berinovasi dan menggali seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di era digital, Kelurahan Catur Tunggal mengembangkan pelayanan masyarakat melalui aplikasi pelayanan online CADAS, Catur Tunggal Digital System, yang merupakan inovasi pelayanan dan informasi publik berbasis chatbot melalui platform WhatsApp yang dapat diakses masyarakat 24 jam. Ada juga Lanida, yaitu layanan nikah daring, Lukadesi, keluarga berduka desa siaga, serta pembuatan akta kelahiran online. Dalam rangka penanggulangan bencana, terutama di kawasan padat permukiman, Kelurahan Catur Tunggal mempunyai fasilitas motor damkar Tordam yang dapat dioperasikan oleh kelompok Kaltana, Kelurahan Tangguh Bencana yang ada di setiap padukuhan, didukung oleh Satuan Linmas Inti Kelurahan. Dalam pengelolaan sampah, Catur Tunggal berinovasi dengan Losida, lodong sisa dapur, yaitu media dari pipa paralon yang dapat diisi dengan sampah-sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan. Hasil dari fermentasi limbah dapur organik tersebut menghasilkan produk ekoenzim, salah satunya pestisida alami. Produk ekoenzim lainnya yang dihasilkan yaitu sabun mandi, pembersih serbaguna, dan pengusir hama. Kita menciptakan CADAS, Catur Tunggal Digital System. Dalam pelayanan kita menggunakan sistem-sistem yang berkomunikasi dari jarak jauh. Misalnya orang tidak perlu lagi dia datang ke kelurahan, cukup membuka aplikasi yang kami buat. Mereka akan tahu apa persyaratan yang harus dilengkapi dalam dia memenuhi kepentingannya, memenuhi dokumen yang legalitas. Kami di sini tidak mengisyaratkan pembebanan ataupun pembiayaan untuk pelaksanaan pelayanan. Kami hanya mengisyaratkan untuk dilengkapi semua persyaratannya. Harapan kami bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Masyarakat bisa mengapresiasi dari apa program kami. Yang jelas ini adalah untuk peningkatan kehidupan masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, budaya maupun sosial. Sementara untuk Karang Taruna Catur Tunggal, inovasi dilakukan dalam bentuk podcast yang bertujuan membuat kawula muda belajar berkomunikasi dan mengedukasi. Inovasi budaya ditunjukkan dengan adanya Bergodo Wasija Ladara yang terus dilestarikan dalam kegiatan seremonial pemerintahan kelurahan. Pengembangan UMKM diantaranya dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu membuat olahan pangan, kerajinan tangan, dan juga batik. Kelurahan Catur Tunggal juga memiliki ekowisata dengan nama Ekowisata Nologaten. Evaluasi kelurahan inovatif di Kelurahan Sumber Arum, Kapanewon Moyudan dilaksanakan pada Kamis 22 Juni 2023. Salah satu potensi unggulan yang ditampilkan dalam kegiatan ini adalah keberadaan industri kecil lurik yang saat ini telah masuk hingga pasaran global dan memproduksi berbagai produk seperti tas, dompet, peci, serta souvenir lainnya. Ada juga Rajut yang menghasilkan produk-produk yang tak kalah menarik dengan lurik. Sumber Arum juga memiliki program bernama Padusan, yaitu program air minum masyarakat pedusunan
untuk mengatasi kekeringan di wilayah Sumber Arum. Setidaknya ada 7 padukuhan yang mengelola air minum masyarakat tersebut, salah satunya Tirto Manunggal. Sebagai wilayah yang berada di seputaran Kali Progo dan sering terjadinya laka air, serta sering terjadi angin kencang dan pohon tumbang, Sumber Arum telah menyiapkan Sarlinmas Arum Samapta yang telah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan dalam pencarian dan penyelamatan kebencanaan. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Sumber Arum saat ini telah memiliki aplikasi Sircal, yaitu sistem yang digunakan untuk menemukan data warga yang berhak mendapatkan bantuan, sehingga bantuan tidak salah sasaran. Ada juga aplikasi Simple, yaitu sistem pertanahan letter C, untuk mempermudah dalam kepengurusan pelayanan sertifikat pertanahan warga, mengingat di Kelurahan Sumber Arum belum semua tanah bersertifikat. Sementara dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan UMKM, telah disiapkan SIPADES, yaitu sistem informasi berbasis Android yang dimanfaatkan pelaku UMKM untuk menawarkan produk-produknya. Sebagai kelurahan ramah anak, Sumber Arum juga telah menyediakan ruang terbuka hijau. Sementara potensi budaya yang dimiliki yang hingga saat ini masih terus dilestarikan, di antaranya kesenian jatilan dan karawitan. Harapan kami dengan adanya inovasi-inovasi yang kita lakukan, yang pertama ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumber Arum bisa lebih meningkat. Yang kedua, pelayanan bisa lebih cepat dan akurat, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat Sumber Arum. Dan juga untuk memberikan rasa aman, maka Satlimas kita juga akan terus kita kembangkan sehingga mampu menjadi satu upaya untuk perlindungan masyarakat dalam menangani berbagai persoalan bencana di Sumber Arum. Pelaksanaan evaluasi Kelurahan Inovatif ke-17 atau yang terakhir di tahun 2023 ini dilaksanakan pada Senin 26 Juni 2023 di Kelurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kelurahan Jogotirto telah melakukan berbagai inovasi, di antaranya dalam upaya mendukung gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Kelurahan Jogotirto mengembangkan inovasi Palawija, yakni pelayanan akta kelahiran dan akta kematian wilayah Jogotirto. Ada juga inovasi Jempole Paijo, jemput bola pekan pembayaran PBB P2 Kelurahan Jogotirto, dan Pemuda Idaman, pelayanan pemutakhiran data PBB P2 Kelurahan Jogotirto, Kabupaten Sleman. Inovasi lainnya yakni Gardu Bestari atau Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk, pembersihan tampungan air dan saluran irigasi. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ya intinya ingin nguri-nguri kebudayaan yang ada di kelurahan, dan ketika kita punya karya itu nanti kita tampilkan terus-menerus, setidaknya biar masyarakat itu tahu, oh Eng Jogotirto itu ada apa, potensinya kan luar biasa banyak, mulai dari pariwisata dan sebagainya, itu yang ingin kita kenalkan di masyarakat, seperti itu. Tidak hanya masyarakat di Kapanewon Berbah dan Kelurahan Jogotirto, tapi di masyarakat secara luas, seperti itu. Yang menonjol di Kelurahan Jogotirto ini adalah inovasi dalam rangka pengembangan potensi yang ada. Ada beberapa potensi yang itu dijadikan sebagai wisata. Di antaranya adalah ada potensi wisata Lava Bantal, kemudian Gua Jepang, Candi Abang, Gua Sentono, dan ini sudah dikelola dengan baik dan sudah banyak memberikan kontribusi terhadap kegiatan di masyarakat. Kemudian
ada khas yang ada di Jogotirto ini Berbah adalah khasnya potensi ekonomi kaitannya dengan budidaya jambu dalhari. Ini banyak karena memang jambu dalhari ini dari Berbah. Semuanya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari warga masyarakatnya. Dalam upaya melestarikan seni dan budaya di Kelurahan Jogotirto, ada berbagai kesenian yang dilestarikan, seperti yang ditampilkan dalam kegiatan evaluasi kelurahan inovatif ini. Targetnya tentu kegiatan yang sudah ada. Pertama itu tetap berjalan dengan baik, tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Artinya orientasinya bukan pada lomba, tapi bagaimana apa yang melalui lomba ini adalah untuk lebih mengakselerasi, mempercepat menuju ke arah yang standar sesuai dengan kriteria, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Lah, harapannya ketika sudah dipotret, sudah dievaluasi melalui lomba ini, pasca lomba itu harus dijaga, dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi jangan sampai kemudian sesudah lomba kemudian terjadi penurunan lagi. Nah, ini yang artinya kebiasaan yang sudah baik ini yang harus kemudian dilanjutkan. Contoh misalnya terkait dengan tertib administrasi. Misalnya ketika kita ada rapat ya mestinya ada undangan, kemudian ada dokumentasi dalam bentuk notulen, kemudian ada dokumentasi dalam bentuk foto. Nah itu setiap kita melakukan kegiatan itu ya harus dalam bentuk apapun harus ada dokumentasinya dan diarsipkan. Sehingga ketika suatu saat dibutuhkan itu ya tinggal buka saja kan itu. Termasuk ini yang juga dokumentasi foto itu bisa tidak hanya dalam bentuk foto di HP. Nanti kalau di HP nanti yang begitu yang nggak dicetak, yang ketika HP-nya rusak udah hilang. Nanti itu juga nanti dimasukkan dokumentasi. Karena suatu saat kita butuhkan semuanya lengkapan itu. Nah kebiasaan itu yang harus dijaga dan dipertahankan, tidak kemudian selesai lomba kemudian selesai juga kegiatannya, itu tidak. Kemudian yang kedua juga nanti dengan semua nanti setiap tahun dilakukan evaluasi kelurahan inovatif, itu kelurahan itu semuanya akan termotivasi membuat inovasi-inovasi baru. Jadi kalau bisa harapannya itu ada inovasi yang dibuat, yang dikembangkan setiap tahun. Tidak harus baru, artinya mengembangkan yang sudah ada itu bisa nggak masalah, artinya untuk menyempurnakan. Tapi setidaknya ada upaya dari kelurahan untuk berbenah di semua lini, karena salah satu yang menjadi kelemahan, kekurangan kita itu kita untuk tertib administrasi dan yang lain sesuai dengan ketentuan itu yang masih harus selalu kita tingkatkan. Kelurahan inovatif memunculkan berbagai inovasi yang berbeda-beda dari setiap kelurahan. Evaluasi kelurahan inovatif ini diharapkan mampu memotivasi semua kelurahan di Kabupaten Sleman untuk melakukan inovasi secara terus-menerus demi kemajuan wilayahnya. Saya mengharapkan lagi semoga dengan adanya evaluasi ini bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan kami juga berharap karena ini terakhir inilah kita 17 terakhir Jogotirto ini nanti punya inovasi yang berbeda dengan kelurahan-kelurahan yang lain, sehingga dengan evaluasi ini mungkin permasalahan ada disampaikan kepada tim nanti menjadi pegangan kami nanti untuk program-program RPJM jangka pendek maupun jangka panjang. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh setiap kelurahan diharapkan dapat menjadi daya dukung bagi peningkatan tata kelola pemerintahan.
pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.